Baik, selanjutnya saya Elsa Siregar akan menjelaskan tentang teknik penilaian autentik. Tadi kan sudah dijelaskan itu apa pengertian, mmm, prinsip bahkan jenis-jenis dari penilaian autentik. Nah, di dalam teknik penilaian autentik ini ada 3 yang perlu diketahui, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Seperti kita ketahui kan, penilaian autentik itu adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilannya. Itu diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Nah, dalam K13, penilaian autentik itu meliputi yang ketiga tadi, penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi di sini saya hanya akan membahas bagian penilaian kompetensi sikap. Sikap itu merupakan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau objek yang tergambar melalui rasa suka, tidak suka, setuju, dan tidak setuju. Jadi di sini pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap itu melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, atau peer evaluation oleh peserta didik, dan juga jurnal, berarti ada 4. Jadi untuk instrumen yang digunakan dalam observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik itu berbentuk daftar cek atau skala penilaian, bisa disebut rating scale, yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal itu hanya merupakan berupa catatan pendidik. Nah, yang pertama observasi. Jadi observasi ini kan merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera. Itu baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan observasi yang berisi jumlah indikator perilaku yang diamati. Jadi penilaian melalui observasi itu tujuannya untuk merekam perkembangan siswa melalui pengamatan, baik sikap siswa terhadap mata pelajaran atau bisa juga terhadap hal-hal umum. Misalnya mengamati sikap siswa mengenai kedisiplinan, ketekunan, kejujuran, kerjasama, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada yang dinamakan penilaian diri. Jadi penilaian diri ini merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri, tapi di dalam konteks untuk pencapaian suatu kompetensi, itu kan kompetensi tadi. Nah, instrumen yang digunakan dalam penilaian ini itu berupa lembar penilaian diri, supaya siswa dalam penilaian tidak mengedepankan subjektivitas sehingga tidak menilai diri terlalu tinggi. Nah, di sini peran guru yaitu untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu guru harus menjelaskan tujuan dari penilaian diri ini. Lalu yang kedua, guru harus menentukan kompetensi yang akan dinilai. Lalu yang ketiga, jadi guru menentukan indikator dan skala penilaiannya. Dan keempat, menentukan format penilaian diri. Nah, itu tadi bagian dari penilaian diri. Kemudian ada penilaian antar peserta didik. Jadi ini merupakan teknik penilaian dengan cara kita meminta peserta didik untuk saling menilai. Jadi siswa ini yang saling menilai gitu kan, terkait dengan pencapaian kompetensi tadi. Instrumen yang digunakan di sini sama seperti penilaian diri tadi, yaitu lembar penilaian antar peserta didik. Nah, agar penilaian ini tetap menilai hal-hal yang seharusnya, maka di sini guru harus mengembangkan format penilaian di mana siswa itu cukup memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah dikembangkan guru sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan tadi. Misalnya tentang kejujuran, kedisiplinan, ketaatan melaksanakan tata tertib, kerjasama, dan lainnya. Jadi penilaian diri dan penilaian sejawat harus dapat dilakukan itu sekurang-kurangnya 1 kali di dalam 1 semester. Lalu yang keempat ada jurnal. Jurnal ini merupakan catatan seorang pendidik di dalam dan di luar kelas. Jadi ini berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilakunya. Sekian dilanjutkan oleh teman saya.